Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-muridku yang saya cintai. Pertama-tama sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Karena adanya COVID-19 ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita belajar dengan melihat video ini. Mungkin sebelum kalian melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kalian menyiapkan catatan dan apa yang akan dipelajari pada hari ini kalian bisa catat ya, yang penting-penting agar kalian bisa mengingat atau dipelajari lebih lanjut lagi ya. Dan ini adalah materi hari ini. Ini saya punya 3 buah gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar tas. Tas, kemudian gambar yang kedua ada gambar berbagai macam kerajinan, ada kotak tisu, tempat gelas, bunga, dan lain-lain ya. Kemudian gambar yang ketiga ini saya punya sweater. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kalian, apakah bahan pembuatan dari gambar-gambar yang sudah kita sebutkan tadi? Nah, bahan pembuatan dari tas ini bahan dasarnya apa? Untuk yang sudah membaca buku mungkin tahu, jadi tas ini berasal dari encen gondok. Nah, tahu kan encen gondok itu adalah sejenis tanaman air ya. Jadi tanaman air. Kemudian untuk gambar kedua ini berasal dari pelepah pisang. Jadi pelepah pisang ini dikeringkan kemudian dibuat menjadi berbagai macam benda kerajinan. Gambar yang ketiga itu pasti sudah pada tahu ya, ini berasal dari wool atau benang wool, betul sekali. Lalu pertanyaannya sekarang, pertanyaan kedua ya. Jadi dari 3 bahan dasar yang sudah saya sebut tadi, 3-tiganya itu termasuk ke dalam serat. Jadi tergolong menjadi serat, 3-tiganya itu tergolong ke dalam serat. Jadi apakah pengertian serat? Apa ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian serat, kemudian sifatnya atau karakteristiknya, dan juga macam-macam serat. Nah, dari sini ini ada tujuan pembelajaran, nanti bisa kalian baca sendiri. Ibu lanjutkan saja. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung tentang pengertian serat itu apa. Nah, di sini pengertian serat atau bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang dan utuh. Jadi bahan serat itu bentuknya jaringannya memanjang dan utuh. Nah, seperti contoh pada gambar yang pertama, kalian bisa lihat serat yang berasal dari tumbuhan ini. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini seperti benang, jadi dia panjang bentuknya dan juga utuh, panjang. Kemudian ini benang wool, dia juga bentuknya panjang, dua-duanya termasuk ke dalam serat. Nah, sifat-sifat serat, jadi setiap serat yang berasal dari, tadi ada yang dari encen gondok, ada yang dari wool, itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Seratnya sudah berbeda, kalau dibuat benang, benangnya juga sifatnya berbeda. Kita lanjut. Nah, untuk jenis dan karakteristik bahan serat alam
itu pastinya berasal dari alam dan mudah sekali terurai di dalam tanah. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan plastik ataupun kaleng atau kaca, kalau kita buang di atas tanah atau dipendam di tanah, itu bahan serat itu akan mudah sekali hancur, lapuk. Sedangkan untuk plastik itu hancurnya, lapuknya atau terurainya itu lama sekali, memakan waktu yang sangat lama. Nah, ini bahan serat alam itu bisa digolongkan menjadi 3. Ada serat alam yang berasal dari tumbuhan, ada juga yang berasal dari hewan, dan yang berasal dari mineral. Mineral itu ya seperti mineral-mineral yang kita temukan di barang galian alam, bahan tambang, kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk pembelajaran kelas 7 kita hanya akan mempelajari 2, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan, yang saya beri merah. Saya beri warna merah ini 2. Kemudian selanjutnya, nah di sini yang pertama kita akan membahas dulu serat yang berasal dari tumbuhan. Serat dari tumbuhan itu bisa digolongkan menjadi serat yang berasal dari biji. Nah, yang berasal dari biji itu ada serat biji kapas dan juga serat biji kapuk. Ini ada gambarnya ya. Untuk serat biji kapas itu lebih seperti bunga, sedangkan untuk serat biji kapuk ya seperti buah. Keduanya biasa digunakan dalam bahan baku tekstil dan juga sebagai bahan kosmetik. Yang kedua ada serat yang berasal dari batang. Nah, jadi beberapa jenis tumbuhan itu batangnya bisa dijadikan menjadi bahan serat. Nah, contohnya bisa berasal dari anggrek, melinjo, mahkota dewa, atau beringin. Ini gambar pohon beringin ya, ketutupan. Di buku juga ada kalau mau lihat. Nah, selain ini kita juga punya tadi serat dari batang yang dipakai adalah encen gondok. Nah, bisa juga menggunakan batang encen gondok. Selanjutnya ada serat yang berasal dari daun. Serat yang berasal dari daun ini contohnya bisa serat daun mendok, serat daun nanas, dan juga serat daun pandan. Pandan yang digunakan adalah pandan yang berduri ya, bukan pandan yang biasanya kita gunakan untuk memasak, bukan ya. Yang selain itu di atas juga ada contoh lain, yaitu bisa juga pakai daun abaka, daun sisal, daun hanequin, dan lain sebagainya. Daun encen gondok juga bisa. Yang keempat itu serat dari buah. Nah, di sini contohnya adalah serat buah kelapa. Kalau kalian beli kelapa muda misalnya, dibelah itu ada bagian yang kasar sebelum kulit yang paling keras di kelapa. Jadi kulit kelapa itu kan ada 3 lapisannya ya. Yang pertama kulit yang halus, yang kedua adalah kulit yang kasar seperti ini yang ada rambutnya, yang terakhir adalah bagian kulit yang keras. Nah, kulit pada kelapa yang digunakan serat ini dijadikan bahan serat itu biasa disebut dengan sabut atau sabut kelapa biasanya. Untuk sabut yang digunakan sebagai bahan serat biasanya hanya digunakan yang potongannya panjang. Kalau kecil-kecil sulit ya diolah. Nah, selanjutnya kita masuk ke serat dari hewan. Ya, serat dari hewan ini sifatnya menghangatkan.
Serat yang pertama itu serat dari stapel. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Nah, jadi wool itu macamnya banyak, tergantung dari hewan yang diambil sumbernya. Contohnya bisa diambil dari domba, bisa juga dari alpaka, bahkan unta juga bisa, sampai kelinci juga bisa. Di stapel ini serat yang berasal dari rambut hewan. Ya, perbedaannya ya, ini rambut bukan bulu hewan ya. Kalau rambut itu panjang seperti rambut manusia, itu kan bentuknya memanjang. Sedangkan kalau bulu itu adalah yang seperti bulu angsa, bulu ayam, jadi bentuknya seperti kipas. Itu adalah bulu. Bedanya bulu dan rambut. Lanjut. Nah, yang kedua adalah serat dari filamen. Nah, di situ gambarnya saja kita sudah tahu. Jadi filamen ini contohnya adalah serat kepompong yang ada pada ulat sutra. Jadi filamen itu merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat, lalu diambil, dipintal menjadi benang. Nanti akhirnya menjadi benang sutra. Kita lanjutkan. Untuk karakteristik bahan serat alam, karakteristik itu adalah sifat ya, jadi karakteristik sama dengan sifat. Untuk kapas sifatnya itu yang pertama bahannya terasa dingin dan sedikit kaku. Jadi baju-baju kalian yang berasal dari serat kapas itu kalau digunakan itu terasa dingin dan kaku, seperti baju sekolah kita, seragam sekolah kita. Kemudian mudah kusut, jadi kita tiduran sebentar itu sudah kusut bajunya. Kemudian mudah menyerap keringat dan rentan jamur, jadi mudah berjamur. Kalau kita biarkan dia lembab dalam waktu yang lama itu akan muncul jamur ya. Terakhir, mudah terbakar. Jadi serat kapas itu kalau kita bakar itu gampang sekali terbakar. Yang kedua ada sutra. Sutra ini sifatnya yang pertama dia berkilau dan bagus. Jadi kainnya itu berkilau. Kalau kalian lihat itu berkilau untuk kainnya ya. Kemudian bagus, lembut kalau kita pegang, tidak mudah kusut, sangat halus, tahan terhadap matahari, daya serapnya tinggi, tidak mudah berjamur, mudah terbakar. Nah, jadi bedanya dengan kapas tadi, sutra itu berkilau, kemudian tidak mudah berjamur dan tidak mudah kusut. Kemudian untuk bahan serat yang ketiga ada wool. Wool ini bahannya sifatnya kuat ya, agak kuat, tidak berkilau, keriting, kekenyalan dan elastisitas tinggi. Jadi kalau kalian punya rajutan sweater wool itu elastis ya, lebih tahan panas, tahan jamur dan bakteri. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya mesti ada ya, harusnya ada. Ya kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa sebutkan nama kalian dan kelas kalian. Nanti akan saya jawab. Kemudian lanjut ya. Jadi tadi yang bingung apa, misalkan Bu contohnya
serat filamen apa? Tuliskan saja pertanyaannya di bawah, nanti akan saya jawab. Nah, kalau sudah, sekarang ini ada tugas rumah, jadi kalian bisa mengerjakan. Tulis di buku prakarya kalian nama, nomor absen, kelas itu diisi. Kemudian ini kalian buat kotaknya, 4 kotak ini. Jadi tugasnya adalah mengobservasi bahan serat di wilayah setempat. Jadi contoh ya, 1, misalnya serat tumbuhan, namanya adalah serat dari encen gondok. Manfaatnya bisa digunakan sebagai bahan pembuatan tas. Tuh. Kemudian untuk serat hewan, misalnya serat wool, manfaatnya bisa dibuat menjadi jaket atau sweater. Terus kalian wajib mengisi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 kolom ini kalian isi. Kalian cari berbagai macam serat yang asalnya dari tumbuhan dan hewan. Ingat ya, karena ini dari tumbuhan dan hewan, berarti seratnya serat alami. Jangan menggunakan serat buatan atau sintetis, jangan dituliskan di sini. Oke, sampai sini. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita berikutnya di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus mengecek Google Classroom-nya untuk materi. Nanti akan Ibu posting PPT atau PowerPoint ini tadi, akan Ibu posting di Google Classroom kalian. Nanti kalian bisa download, terus dibaca lagi di rumah. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.